Ya, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi kita bertemu di perkuliahan perilaku konsumen pada pagi hari ini. Ini adalah pertemuan kita yang kelima, jadi sudah sesuai dengan jadwal ya. Jadi memang ini adalah minggu kelima, jadi kita tidak perlu lagi untuk istilahnya menambah jam perkuliahan atau kuliah tambahan karena sudah 5 kali pertemuan seperti itu. Jadi sebentar lagi pertemuan ke-6, pertemuan ke-7, dan pertemuan ke-8 kalian sudah UTS ya. Jadi eh, teman-teman saya harap sudah mulai eh, melihat melihat dalam arti mulai harus rajin ya. Jangan ada absen lagi, istilahnya jangan ada alpa lagi. Jadi saya harap tidak ada yang memiliki atau istilahnya bermasalah dengan kehadiran seperti itu. Karena kehadiran juga syarat teman-teman lulus atau tidak di mata kuliah perilaku konsumen ini. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai pengetahuan konsumen. Jadi sebelumnya kita sudah membahas mengenai model perilaku konsumen, dan hari ini kita akan membahas mengenai pengetahuan konsumen. Nah, jadi pengetahuan konsumen itu secara umum adalah semua informasi yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk atau jasa, serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut, dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen. Jadi pengetahuan konsumen itu sekumpulan informasi ya yang dimiliki oleh konsumen mengenai berbagai macam produk atau jasa seperti itu. Jadi mengapa memahami pengetahuan konsumen itu penting bagi kita sebagai pemasar atau sebagai pemilik bisnis atau pengusaha atau wirausahawannya. Karena apa yang dibeli, berapa banyak yang dibeli, di mana membeli, dan kapan membeli, itu akan bergantung kepada pengetahuan konsumen mengenai hal-hal tersebut. Jadi pengetahuan konsumen ini akan memperbaharui keputusan pembelian. Jadi seorang pemasar itu atau seorang wirausahawan itu harus memeriksa apa yang harus diketahui oleh konsumen, karena pengetahuan ini adalah faktor penentu utama dari perilaku konsumen itu sendiri. Dari apa yang dibeli konsumen, di mana mereka dapat membeli produknya, dan kapan mereka membeli, akan bergantung pada pengetahuan yang sangat relevan dalam pengambilan keputusan pembelian oleh konsumen seperti itu. Nah, secara kognitif itu pengetahuan konsumen itu dibagi menjadi dua, yaitu pengetahuan deklaratif dan pengetahuan prosedur gitu. Jadi pengetahuan deklaratif itu adalah fakta subjektif ya yang diketahui oleh seseorang. Jadi artinya subjektif di sini itu adalah pengetahuan orang tersebut itu mungkin tidak selalu harus sesuai dengan realitas yang sebenarnya. Dan sedangkan pengetahuan prosedural atau pengetahuan prosedur itu adalah pengetahuan mengenai bagaimana fakta-fakta tersebut digunakan. Nah, fakta-fakta informasi itu digunakan seperti itu. Nah, pengetahuan deklaratif itu terbagi menjadi dua kategori. Nah, yang pertama itu adalah episodik dan sematik seperti itu. Nah, pengetahuan
pengetahuan episodik itu melibatkan pengetahuan yang dibatasi dengan lintas waktu. Jadi pengetahuan ini itu digunakan untuk menjawab pertanyaan seputar waktu penggunaan suatu produk. Misalnya ada histori apa di produk tersebut, seperti itu. Nah, sebaliknya pengetahuan semantik di sini itu mengandung pengetahuan yang digeneralisasikan, yang memberi arti bagi keputusan konsumen tersebut. Nah, pengetahuan semantik yang digeneralisasikan ini adalah pengetahuannya yang dibuat secara umum seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah jenis pengetahuan konsumen. Jadi dalam pembahasan kali ini itu jenis pengetahuan konsumen itu dibagi menjadi 3 jenis, yaitu pengetahuan produk, pengetahuan pembelian, dan pengetahuan pengkayaan. Kita jelaskan yang pertama, yaitu pengetahuan produk. Nah, pengetahuan produk ini adalah kumpulan berbagai macam informasi mengenai produk tentunya. Jadi pengetahuan produk itu kumpulan berbagai macam informasi. Nah, konsumen itu memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda tentunya, sehingga konsumen dapat istilahnya dapat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Ada 3 jenis pengetahuan produk yang dimiliki oleh konsumen, yaitu yang pertama adalah pengetahuan tentang ciri atau karakteristik produk, yang kedua adalah konsekuensi atau manfaat positif menggunakan produk tersebut, dan yang ketiga adalah nilai yang akan dipuaskan atau dicapai oleh produk, seperti itu. Nah, pengetahuan produk di sini itu dapat meliputi kategori produk, merek produk, historical produk, entah itu terminologi produk, atribut, fitur yang ditawarkan oleh produk, mungkin harga produk, bisa juga tingkat kepercayaan terhadap merek produk itu sendiri, seperti itu. Tadi ada 3 jenis pengetahuan produk. Yang pertama itu adalah karakteristik atau atribut dari produk itu sendiri, seperti itu. Yang kedua, pengetahuan tentang manfaat produk. Yang ketiga, tadi saya jelaskan bahwa tentang kepuasan yang diberikan oleh produk bagi konsumen. Jadi seorang konsumen itu akan melihat suatu produk itu berdasarkan karakteristik atau ciri atau atribut dari produk tersebut. Nah, atribut suatu produk itu dapat kita bedakan ya. Kita kan sering lihat ya, jadi atribut itu dapat berubah fisik atau abstrak. Abstrak kan mungkin rasa, seperti itu. Dan fisik kan secara kasat mata kita bisa lihat. Kalau secara abstrak kan tentu setiap konsumen punya pandangan masing-masing, seperti itu. Jadi atribut fisik di sini menggambarkan ciri-ciri fisik dari satu produk. Jadi misalnya ukuran yang saya jelaskan tadi secara kasat mata, seperti itu. Mungkin ukuran produk handphone ya, Samsung dibandingin sama produk Apple gitu, itu mungkin ada ukuran-ukuran yang berbeda, entah itu dari panjang, lebar, tebal, dan lain sebagainya. Nah, mengenai atribut abstrak itu menggambarkan karakteristik yang subjektif dari suatu produk berdasarkan persepsi konsumen. Nah, itu tentang rasa, tentang manfaat, seperti itu. Jadi penting ya mengenai pengenalan atau satu inovasi yang ditawarkan oleh produk itu kadang
memerlukan upaya yang besar agar konsumen mengetahui produk tersebut selain produk yang sudah ada di pasaran. Jadi yang lebih mendasari lagi adalah pemasar atau kita sebagai wirausahawan itu mutlak perlu memeriksa apa yang sudah diketahui oleh konsumen, karena pengetahuan ini adalah faktor penentu utama dari keputusan pembelian dan perilaku konsumen itu sendiri. Seperti itu yang sudah saya jelaskan tadi di awal mengenai apa yang konsumen beli, di mana mereka membeli, dan kapan mereka akan membeli. Itu tergantung pada pengetahuan yang relevan mengenai keputusan dalam membeli, seperti itu. Nah, dalam pengetahuan produk ini terdapat dua analisis yang dapat menggambarkan secara umum mengenai pengetahuan konsumen. Nah, yang pertama itu adalah analisis brand image atau merek. Nah, merek yang di sini adalah merek yang akrab dengan konsumen. Seperti itu. Tentu hal ini merupakan satu kesadaran yang jelas itu. Sulit untuk menjual produk yang tidak dikenal. Tentu. Jadi dengan memeriksa kepercayaan konsumen mengenai kemampuan merek adalah mungkin untuk menentukan apakah suatu produk telah mencapai posisi yang diinginkan di dalam benak konsumen itu sendiri. Jadi pemeriksaan pengetahuan konsumen mengenai sifat objek itu dikenal sebagai analisis brand image atau merek analyze, seperti itu. Sebagai akibatnya, sasaran pemasaran yang penting adalah memindahkan merek ke dalam perangkat kesadaran. Nah, perangkat kesadaran itu maksudnya adalah semakin produk itu dikenal, maka semakin produk itu dapat laris di pasaran, seperti itu. Yang kedua itu adalah analisis citra. Jadi kita sebagai wirausahawan, sebagai pemasar itu juga istilahnya memiliki kepentingan dengan kepercayaan yang dianut oleh konsumen dan menentukan suatu citra itu dari perusahaan di mana produk ini diproduksi. Jadi kadang-kadang kan ada produk yang sama. Ini sering kali terlihat di spare part motor mungkin. Jadi ada produk yang sama. Misalnya spare part oli. Nah, oli itu kan banyak mereknya. Nah, terkadang ada satu merek itu ada merek oli itu ada mereknya Motul. Nah, Motul itu ada yang diproduksi di Thailand, ada yang diproduksi di Vietnam, ada juga yang diproduksi saya lupa negaranya apa, itu di daerah Eropa kalau tidak salah, seperti itu. Nah, itu terkadang menjadi salah satu bahan pertimbangan konsumen juga, seperti itu. Karena banyak konsumen yang suka kendaraan bermotor itu lebih penting produk oli yang dikeluarkan oleh Vietnam atau dikeluarkan oleh Thailand, seperti itu. Jadi dengan memeriksa kepercayaan konsumen mengenai kemampuan perusahaan adalah mungkin untuk menentukan apakah suatu produk telah mencapai posisi yang kita inginkan di dalam benak konsumen. Jadi pemeriksaan pengetahuan konsumen itu arahnya mengenai bagaimana perusahaan itu dapat dikenal sebagai satu perusahaan yang memiliki citra yang baik. Maka dilakukanlah dengan analisis citra, seperti itu. Jadi seringkali itu terjadi kesalahan persepsi ya di antara konsumen, karena konsumen itu terkadang tidak pengetahuan konsumen itu tidak selalu dapat kita benarkan juga,
istilahnya tidak selalu kita dapat benarkan juga, dan tidak selalu kita dapat istilahnya salahkan juga, karena setiap konsumen itu memiliki pandangannya masing-masing. Jadi kita sebagai wirausahawan, sebagai pemasar itu harus siaga terhadap ketidakakuratan di dalam pengetahuan konsumen itu sendiri. Gitu. Oke. Jadi sangat lazim ya untuk mendapatkan bahwa konsumen itu memiliki kepercayaan yang keliru. Itu hal yang istilahnya sudah biasa gitu, yang menimbulkan semacam penghalang bagi keberhasilan satu produk seperti itu. Nah, yang kedua itu adalah pengetahuan pembelian. Nah, pengetahuan pembelian ini meliputi berbagai informasi yang diproses oleh konsumen untuk memperoleh suatu produk. Jadi pengetahuan pembelian ini terdiri atas dari beberapa pengetahuan tentang di mana membeli produk dan kapan akan membelinya, seperti itu. Jadi keputusan konsumen itu mengenai tempat pembelian produk yang pada dasarnya akan sangat ditentukan oleh pengetahuannya. Jadi implikasi yang penting bagi strategi pemasaran adalah memberikan informasi kepada konsumen di mana konsumen bisa membeli produk tersebut. Nah, terkadang konsumen sekarang mereka lebih percaya kalau online itu beli produknya di official store, atau ada yang namanya Merchant Pro seperti itu. Jadi yang reviewnya banyak atau yang memiliki bintang seperti itu. Jadi pengetahuan pembelian itu mencakupi bermacam istilahnya bagian-bagian informasi yang dimiliki konsumen. Tentu berhubungan erat dengan larisnya produk yang dipasarkan. Jadi dimensi dasar dari pengetahuan pembelian ini ada melibatkan informasi yang berkenaan dengan keputusan tentang di mana produk tersebut harus dibeli dan kapan produk harus dipasarkan dan kapan pembelian harus terjadi, seperti itu. Jadi ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah di mana membeli, kapan membeli, dan bagaimana cara membelinya. Jadi yang pertama saya akan jelaskan mengenai di mana membeli. Jadi masalah yang mendasar ini itu harus diselesaikan oleh konsumen selama pengambilan keputusan, di mana hal itu meliputi di mana mereka harus membeli satu produk, karena itu bagi pandangan kita sebagai pemasar itu adalah problem arti konsumen akan bingung gitu mendapatkan produknya di mana gitu. Jadi banyak produk itu dapat diperoleh melalui saluran atau toko-toko yang berbeda gitu. Tentu penawaran atau toko-toko tersebut dari para pesaing kita. Jadi konsumen itu harus memutuskan lebih jauh mana tempat atau toko yang harus dikunjungi, seperti itu. Jadi keputusannya itu di mana membeli ditentukan sebagian besar oleh pengetahuan si pembeli atau si konsumen. Jadi itu yang berkaitan juga dengan perkuliahan kita sebelum-sebelumnya, yaitu ada informasi-informasi dari beberapa rekan mungkin. Nah, itu juga termasuk dalam banyaknya istilahnya toko-toko yang menawarkan barang ini. Seperti itu.
Jadi pengetahuan pembelian ini mencakup informasi yang dimiliki konsumen mengenai lokasi produk di mana produk ini dapat mempengaruhi perilaku pembelian. Jadi bila konsumen tidak akrab dengan sebuah toko atau toko kita atau istilahnya outlet kita, maka harus lebih mengandalkan informasi di dalam toko dan peraga untuk mengidentifikasi lokasi produknya. Jadi pengolahan produk dalam toko yang meningkat mungkin pada dasarnya akan mengaktifkan kebutuhan atau keinginan yang sebelumnya tidak dikenal, sehingga menghasilkan pembelian yang tidak direncanakan seperti itu. Jadi itu tergantung lagi mungkin promosinya seperti itu apabila tokonya mungkin tidak terlalu dikenal. Jadi terkadang konsumen itu, kalau kita sebagai konsumen kita melihat IG story yang jual apa gitu sesuai dengan keinginan kita, kita tanpa sadar kita memiliki keinginan lebih untuk membeli. Kalau kita punya kemampuan untuk membeli, sangat dimungkinkan pada saat itu juga kita dapat order barangnya. Nah, yang kedua itu kapan membeli. Jadi kepercayaan konsumen mengenai kapan membeli adalah komponen yang istilahnya relevan dari pengetahuan pembelian. Konsumen yang mengetahui bahwa suatu produk secara tradisional itu dijual selama waktu tertentu mungkin menunda pembelian hingga waktu yang seperti dia inginkan, seperti itu. Berbeda kalau produk itu dipasarkan mungkin dengan media online seperti itu, maka cakupan pembelinya akan luas dan produk akan lebih cepat dipasarkan, sehingga si konsumen juga akan mikir kalau misalnya dia tidak beli sekarang pasti barangnya sudah dibeli oleh konsumen yang lainnya. Jadi pengetahuan mengenai kapan harus membeli itu dapat menjadi faktor penentu yang sangat penting dari perilaku pembelian untuk inovasi baru. Banyak konsumen tidak akan langsung membeli produk baru karena mereka percaya bahwa harga mungkin turun dengan berlalunya waktu. Tetapi untuk produk-produk tertentu yang mungkin jumlahnya terbatas atau peminatnya banyak tetapi produknya sedikit, itu malah sebaliknya. Jadi terkadang sekarang itu ada tren di mana harga sepatu itu menjadi barang yang dapat diinvestasikan. Jadi ada sepatu-sepatu tertentu yang itu harganya semakin tahun akan semakin naik. Yang ketiga itu adalah bagaimana membeli. Jadi pengetahuan pembelian ini terdiri atas pengetahuan tentang toko, lokasi produk di dalam toko, dan penempatan produk yang sebenarnya di dalam toko tersebut. Jadi semuanya berkaitan dengan outlet kita sebagai penawar produk. Jadi gitu. Jadi konsumen itu akan cenderung lebih senang mengunjungi toko yang sudah dikenalnya untuk berbelanja karena telah mengetahui di mana letak produk di dalam toko tersebut gitu. Jadi terkadang ada konsumen yang datang tuh hari kedatangan pertama dia tidak langsung beli, kedatangan kedua dia masih nego-nego, kedatangan ketiga dia baru bisa beli gitu. Jadi konsumen itu tidak bisa kita paksakan untuk langsung membeli produk kita, tetapi mereka punya waktunya masing-masing gitu. Seperti itu. Jadi terkadang tata letak produk itu sangat istilahnya sangat memiliki pengaruh lah. Jadi kalau teman-teman ke Indomaret, ke Alfamart itu saya pernah jelaskan di depan kasir itu ada banyak permen coklat gitu. Padahal di bilik lain itu ada juga mereka menempatkan produk itu. Gitu. Nah, strateginya di situ. Terkadang konsumen itu sekali lewat melihat coklat gitu di istilahnya di Indomaret, enggak karena
ini nanti tiba-tiba dia ke kasir, dia bisa ambil coklat itu, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah yang ketiga, pengetahuan pemakaian. Jadi pengetahuan pemakaian ini menggambarkan kategori ketiga dari pengetahuan konsumen. Pengetahuan seperti ini itu mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa yang diperlukan agar benar-benar menggunakan produk tersebut gitu. Jadi pengetahuan pemakaian ini mencakup informasi yang tersedia di dalam ingatan dari konsumen mengenai bagaimana suatu produk dapat digunakan dan apa saja yang diperlukan, seperti itu. Jadi penting, hal ini penting karena beberapa alasan. Jadi alasan yang pertama itu adalah konsumen itu tentu saja lebih kecil kemungkinannya membeli satu produk bila mereka tidak memiliki informasi yang cukup mengenai bagaimana menggunakan produk tersebut. Jadi upaya pemasaran yang dirancang untuk mendidik konsumen tentang bagaimana menggunakan produk pun pasti dibutuhkan. Penghalang serupa bagi pembelian terjadi bila konsumen memiliki informasi yang tidak lengkap mengenai cara-cara yang berbeda atau situasi di mana suatu produk dapat digunakan. Walaupun pengetahuan pemakaian yang tidak memadai itu tidak mencegah terjadinya pembelian produk. Sehingga hal ini itu tetap saja memiliki efek yang merugikan pada kepuasan konsumen. Sebab produk yang digunakan secara salah mungkin tidak bekerja dengan benar, sehingga menyebabkan pelanggan merasa tidak puas. Jadi terkadang pelanggan itu beli karena suka saja, tetapi belum tentu mereka bisa menggunakan dengan maksimal. Jadi kalau misalnya saya suka lihat mesin kopi. Ada mesin kopi itu adalah satu produk yang mahal dan tidak semua orang bisa menggunakan. Tetapi saya suka lihat, misalnya ya, tiba-tiba saya beli produknya. Tetapi nanti saya sampai di rumah saya coba produknya, malah saya tidak bisa gunakan gitu. Malah kopinya rasanya tidak enak atau ada hal yang lain bikin saya jadi malas lihat produknya gitu. Itu malah tidak puas seperti itu. Jadi perlu adanya edukasi, misalnya dia mau beli mesin kopi. Nah, nanti akan di-trainer oleh orang yang menjual atau si toko yang menjual hingga memang bisa gitu. Jadi mungkin dia akan semacam dikasih private lah itu pada saat mungkin mesin kopinya diantar ke rumah, nanti pas di rumah si penjual itu langsung mengajarkan kepada si konsumen bagaimana cara menggunakannya, seperti itu. Jadi suatu produk itu akan memberikan manfaat kepada konsumen jika produk tersebut telah digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen. Agar produk tersebut bisa memberikan manfaat yang maksimal dan memberikan kepuasan yang tinggi pada konsumen, maka konsumen harus bisa menggunakan atau mengkonsumsi produk tersebut dengan benar. Karena kalau mereka tidak menikmati produk tersebut atau istilahnya tidak merasakan manfaat dari produk tersebut, ya tingkat kepuasan mereka terhadap produk rendah dan kemungkinan kecil dia akan datang ke toko kita lagi, seperti itu. Selanjutnya adalah produk sebagai pemuas nilai. Jadi konsumen juga memiliki pengetahuan tentang nilai pribadi dan simbolis yang dapat dipenuhi atau dipuaskan oleh satu produk.
atau merek gitu ya. Jadi nilai di sini itu adalah sasaran hidup yang luas dari masyarakat. Jadi misalnya saya ingin berhasil dan saya perlu kemana, seperti itu. Jadi nilai juga di sini melibatkan afeksi sehubungan dengan kebutuhan atau tujuan tersebut. Jadi seperti perasaan dan emosi yang menyertai keberhasilan gitu. Nah, itu nilai seperti itu. Jadi kita sebagai wirausahawan itu harus menyadari bahwa nilai telah tercapai pada diri konsumen apabila mereka mengatakan puas, istilahnya mereka puas dengan produk kita, seperti itu. Itu nilainya sudah berhasil untuk kita berikan kepada si konsumennya, seperti itu. Jadi ada beberapa cara untuk mengklasifikasikan nilai, yaitu dengan mengidentifikasi instrumen dan terminal. Jadi nilai instrumen itu adalah pola perilaku atau cara bertindak yang diinginkan. Cara bertindak yang diinginkan ini seperti bersenang-senang, terus kepercayaan diri yang tinggi. Nah, itu seperti perilaku yang diinginkan, seperti itu. Sedangkan nilai terminal itu adalah status keberadaan yang diinginkan. Entah itu status psikologis yang luas. Status psikologis yang luas ini seperti nilai kebahagiaan, nilai kedamaian, seperti itu. Nilai instrumental dan nilai terminal ini mewakili konsekuensi terluas dan paling personal yang ingin dicapai oleh konsumen, seperti itu. Jadi konsumen itu harus punya istilahnya tujuan dan kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan instrumen dan terminal ini. Jadi pengetahuan konsumen itu dapat dikatakan bahwa terdiri dari semua informasi yang dimiliki konsumen, seperti itu. Ada 3 hal yang sudah saya sebutkan sebelumnya, seperti itu ya, mengenai produk dan jasa. Jadi pengetahuan konsumen tentu akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen terhadap suatu produk. Nah, yang selanjutnya adalah kesadaran perilaku konsumen. Jadi hal yang lazim untuk menilai kesadaran merek adalah ukuran kesadaran atau semacam puncak pikiran, seperti itu. Jadi merek yang akrab dengan konsumen merupakan perangkat kesadaran. Jelas sulit untuk kita sebagai pemasar itu menjual produk yang tidak dikenal, dan sebagai akibatnya sasaran pemasaran yang penting adalah memindahkan merek ke dalam perangkat kesadaran itu sendiri. Jadi merek itu harus dikenal orang gitu. Jadi kalau misalnya tidak dikenal atau sulit untuk diperkenalkan, coba untuk menggunakan istilahnya menggunakan hal-hal yang ada di lingkungan si konsumen. Jadi misalnya itu iklan melalui influencer atau melalui selebgram atau melalui brosur atau melalui baliho, seperti itu. Jadi itu banyak. Itu akan secara tidak langsung memindahkan merek ke dalam perangkat kesadaran, yaitu perangkat kesadaran itu adalah diri si konsumen itu sendiri. Nah, kesadaran perilaku konsumen itu
adalah sasaran utama dari iklan yang muncul. Sudah saya sebutkan tadi, entah iklan melalui influencer atau selebgram atau menggunakan cara lainnya. Jadi yang pertama itu ada mengenai citra merek. Jadi kita sebagai wirausahawan itu juga berkepentingan dalam membangun kepercayaan yang dianut oleh konsumen dan menentukan satu citra merek. Nah, citra merek ini mungkin kita punya satu produk, nah produk kita ini arahnya kemana gitu. Jadi pola pikirnya seperti apa gitu produk kita, sehingga pemeriksaan pengetahuan konsumen mengenai sifat objek itu dikenal sebagai satu citra merek yang baik. Jadi misalnya kita punya produk baju gitu. Banyak orang jual baju, banyak juga toko yang jual baju, tapi citra merek kita adalah baju kita atau clothing yang kita jual itu memiliki bahan yang bagus, memiliki warna yang enak dilihat. Nah, itu citra merek seperti itu. Ada juga contoh lainnya itu seperti produsen atau sabun cuci atau deterjen gitu ya yang bubuk. Jadi menempatkan produknya sebagai sabun cuci bubuk atau deterjen yang ampuh menghilangkan noda, mencerahkan warna pakaian, serta memutihkan pakaian yang kusam dibandingkan produk sabun cuci atau deterjen lainnya seperti itu. Nah, itu citra mereknya seperti itu. Jadi mereka membandingkan dengan produk serupa. Seperti itu. Ada juga contoh lain seperti konsumen akan lebih mudah menyebutkan merek pasta gigi tertentu gitu. Seperti di kita ya, di Kalimantan contohnya, kita datang ke toko gitu, datang ke outlet gitu. Nanya, Kak, ada jual Pepsodent? Ada Pepsodent formula gitu. Nah, padahal namanya kan bukan Pepsodent tapi pasta gigi seperti itu. Pepsodent itu adalah mereknya dan formula itu adalah pesaingnya seperti itu. Nah, yang kedua itu pengetahuan harga. Salah satu aspek pengetahuan produk yang patut dikhususkan adalah aspek yang melibatkan harga produk itu sendiri. Ini udah hal yang paling umum lah ya, karena keputusan penetapan harga oleh kita sebagai wirausahawan itu mungkin pula bergantung pada persepsi mereka mengenai seberapa baik konsumen mendapatkan informasi mengenai harga yang kita berikan seperti itu. Jadi kita sebagai wirausahawan itu akan lebih dimotivasi untuk menekan harga dan merespon terhadap potongan harga yang kompetitif bila mereka percaya konsumen banyak mengetahui tentang harga yang ditetapkan di dalam pasar gitu. Jadi terkadang itu persaingan harga itu pasti ada ya. Akan tetapi sebaliknya, tingkat pengetahuan yang rendah mengenai harga itu memungkinkan pemasar atau kita sebagai wirausahawan kurang memperhatikan tentang perbedaan harga yang berarti gitu, sehubungan dengan pesaing. Bila konsumen sebagian besar tidak mengetahui tentang perbedaan harga yang relatif, pemasar dapat istilahnya mengeksploitasi ketidaktahuan ini melalui harga yang mungkin tinggi. Oke, mungkin itu saja untuk perkuliahan kita kelima mengenai perilaku konsumen. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama mengenai tugas.
Jadi apa? Jadi saya minta teman-teman, kalau saya kasih tugas ataupun saya kasih evaluasi, itu mengerjakannya dengan serius dan benar dan dengan penuh kejujuran. Karena apa? Saya tidak melarang teman-teman untuk mencari sumber dari internet. Saya tidak melarang, tetapi tolong teman-teman jujur dalam arti bahwa teman-teman cantumkan sumbernya dari mana, seperti itu. Karena pada dasarnya kalau saya beri soal A gitu, nah soal A itu saya jelaskan, itu jelas di video. Nah, tetapi pada kenyataannya teman-teman mengisi soal A itu dengan sumber lain, misalnya didapatkan dari internet. Nah, tentu saya harus ngecek itu sumber dari internet apakah benar itu. Kalau benar itu tidak masalah. Tetapi yang menjadi masalah adalah kalau sumbernya tidak benar. Contoh sumber yang tidak benar. Misalnya teman-teman ini ngerjakan perilaku konsumen, tetapi setelah saya cek sumber-sumber yang teman cantumkan itu adalah sama sekali bukan mengenai perilaku konsumen, entah itu mengenai teknologi informasi atau tentang keilmuan lain seperti itu. Nah, itu kan patut dipertanyakan apakah teman-teman ini benar-benar mencari referensinya sendiri atau teman-teman mencoba untuk istilahnya mengeksplor, entah itu dengan sudut pandang keilmuan lain atau mungkin teman-teman juga istilahnya berkomunikasi dengan teman-teman lainnya, dalam arti istilahnya kerja kelompok lah gitu. Saya tidak bilang itu kerja sama ya atau mencontek. Pada dasarnya untuk belajar itu tidak ada yang salah, tetapi bagaimana teman-teman dapat belajar dari kesalahan teman-teman tersebut. Jadi teman-teman itu sebenarnya jangan takut salah, karena saya akan memberikan istilahnya memberitahukan mana yang benar gitu. Ada, kalau kita mau berbicara mengenai kutipan itu atau sumber itu banyak ya, maksudnya ada yang istilahnya kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, itu mungkin teman-teman nanti akan pelajari di mata kuliah bahasa Indonesia atau metodologi penelitian seperti itu. Jadi saya hanya meminta apabila teman-teman mendapatkan sumber dari sumber lainnya, entah itu internet atau apa, cantumkan sumbernya. Karena akan tidak relevan, istilahnya tidak make sense saja apabila semua teman-teman menggunakan sumber yang sama. Istilahnya gini, oke, kalau sumbernya itu berdasarkan perkuliahan saya, itu tidak masalah. Jadi teman-teman benar mendengar dan memahami sehingga diolah lagi menjadi satu kalimat yang sesuai dengan apa yang saya perintahkan gitu. Tapi apabila mungkin sebagian teman-teman mendapatkan sumber dari internet dan sumbernya itu sama semua, apakah itu satu kebetulan seperti itu? Saya rasa tidak. Karena mungkin kalaupun pemikiran kita sama, tetapi cara kita mencari sumbernya berbeda, kemungkinan hasil sumbernya juga berbeda. Jadi saya tidak bilang teman-teman itu mencontek, tetapi saya ingin melihat teman-teman itu istilahnya jujur saja. Itu penting bagi saya. Seperti itu. Jadi kalau nanti ada evaluasi, ada istilahnya ada tugas dari saya, silakan bekerja dengan
cara teman-teman sendiri. Saya tidak, istilahnya tidak memaksa teman-teman untuk misalnya teman-teman harus ngambil sumbernya dari sini ya, dari sini ya, dari sini ya. Tidak. Jadi sebebas-bebasnya tetapi dengan aturan yang berlaku. Aturannya adalah kalau dari internet ya cantumkan sumbernya dan carilah sumber yang terpercaya seperti e-book atau dari jurnal seperti itu, atau mungkin dari website resmi. Jadi mungkin kalau tidak sesuai atau tidak ada sumbernya, saya akan kembalikan ya, cenderung saya akan kembalikan untuk supaya bisa dibetulkan. Bukan saya tidak menerima, tetapi saya ingin teman-teman belajar gitu. Setiap hal yang diambil dari orang lain, sumbernya berasal dari tulisan orang lain, alangkah baiknya kita menghormati orang tersebut, menghormati sumber tersebut dengan mencantumkan sumbernya. Itu menurut saya adalah salah satu etika menulis yang baik seperti itu. Itu menurut saya ya. Jadi nanti jangan ada alasan tiba-tiba misalnya saya tidak membahas permasalahan A, tetapi tiba-tiba di evaluasi ini muncul pembahasan masalah A. Dalam benak saya sebagai dosen pengampu, loh kok tiba-tiba dia paham tentang ini, sedangkan saya tidak menjelaskan tentang ini. Bukan berarti salah, tetapi hal yang aneh saja tiba-tiba paham seperti itu. Nah, oke, kalau bisa dibuktikan dengan sumbernya, mungkin sumbernya dari jurnal. Pak, saya baca jurnal ini di halaman sekian. Oh, saya paham, berarti keanehan itu beralasan bahwa teman-teman sudah membaca terlebih dahulu. Nah, itu bagus. Nah, beda hal kalau alasannya mungkin saya tanya, kok kamu ngerti hal ini? Saya tahu dari abang saya gitu, yang kerja di sini gitu. Dia suruh cari tentang hal ini. Nah, itu saya mau buktikannya gimana? Dan teman-teman tidak mencantumkan sumbernya. Gimana saya mau periksa gitu? Dengan beralaskan saya dikasih tahu abang saya yang bekerja di sini. Oke lah seperti itu. Tapi buktikan dalam arti bukan buktikan chatnya, tapi buktikan dengan sumber yang relevan. Entah itu jurnal, entah itu apa. Maka terkadang saya harus cek. Teman-teman mengumpulkan kepada saya bilang saya cek dulu ya. Bukan berarti saya tidak percaya, karena saya menghargai teman-teman kalian, teman-teman yang lain yang sudah bekerja dengan baik, dengan jujur dan dengan baik. Jadi saya harap teman-teman dengan mata kuliah apapun harus mengerjakan setiap tugas itu dengan jujur padanya. Karena kalau teman-teman tidak jujur, itu akan membohongi diri teman-teman sendiri di kemudian hari. Seperti itu. Jadi itu saja istilahnya sedikit review saya. Jadi nanti akan saya berikan evaluasi. Silakan teman-teman kerjakan. Dan kerjakan dengan serius. Saya rasa teman-teman harus berbahagia apabila masih ada dosen yang peduli terhadap pekerjaan teman-teman. Jadi tidak asal kumpul gitu. Karena seharusnya teman-teman senang di istilahnya mendapatkan review, mendapatkan masukan bahwa teman-teman tahu kesalahan teman-teman yang dapat diperbarui atau diperbaiki di tugas-tugas selanjutnya. Seperti itu. Jadi itu saja. Peraturannya tetap sama. Teman-teman setelah menyelesaikan evaluasi silahkan kirimkan kepada saya setelah teman-teman
kirimkan kepada saya, tunggu aba-aba dari saya karena saya akan periksa dulu. Setelah itu tentu saya akan instruksikan untuk absen, baru teman-teman absen gitu ya. Jadi lebih cepat lebih baik mengerjakan evaluasi, jangan ditunda karena teman-teman nanti akan lupa. Karena saya juga tidak, istilahnya saya juga teguh terhadap aturan. Selama teman-teman tidak absen, tentu saya tidak bisa bantu juga mengenai absen seperti itu, tapi saya sudah mengingatkan. Begitu ya, untuk evaluasi maksimal hari Selasa depan itu sudah dikumpulkan kepada saya, karena juga saya harus merekap absen teman-teman ya. Tidak mungkin saya merekap absen teman-teman di hari yang sama saat perkuliahan. Ya, itu saja, tetap semangat. Sehat selalu, jaga prokes, berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan dan semoga kita dapat bertemu di kelas ya, bertemu di kelas atau tidak melalui Zoom langsung, entah itu kapan, nanti menyesuaikan kebijakan dari kampus saja. Oke, selamat pagi, Tuhan